Siapa percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi hari ini? Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami rindukan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan Engkau Tuhan pagi hari ini. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami lepaskan, kami tanggalkan semua beban yang menindih hidup kami pagi hari ini. Tidak ada di antara kami yang terikat oleh satu apapun juga. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau sudah melepaskannya. Engkau mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka setiap kami terima pembebasan yang dari Engkau. Maka setiap kami terima kelepasan semua ikatan yang membelenggu setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami mau menyembah Allah yang hidup. Kami mau menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, turunkan berkat-Mu atas setiap kami yang hadir pagi hari ini. Turunkan berkat-Mu atas kami, setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini. Semua angkat tangan, semua angkat tanganmu, semua angkat tanganmu. Dan terima berkat yang dari Tuhan. Turun atas setiap kami semuanya. Turun berkat-Mu Tuhan atas setiap kami. Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertahta, bagi Dia yang bertahta. Bagi Dia yang bertahta, bagi Dia yang bertahta, oh, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta, bagi Dia yang bertahta dan anak dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa. Segala puji, oh, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba. Sekali lagi, bagi Dia yang bertahta, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta, bagi Dia yang bertahta dan anak domba. Semuanya
puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji semuanya, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji, segala puji dan hormat dan glory, sekali lagi, kuasa selamanya. Segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa. Segala puji dan glory dan kuasa. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Ya la 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 ma shekere re 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 re. Ura ma shekere re 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 re. Sida ya la 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 la. Ya la ba sheke, ora la la ba shekere re re re. Setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Ya la la ba shekere re 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 re. Ya la ba shekere re 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 re. Ya la ba shekere re 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 re. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersetiap kami Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat Engkau melalui pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia kudus, Dia suci. Kita tinggikan Dia. Holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy, worthy to receive glory. Worthy to receive honor. Worthy to receive all of praise today. Holy, holy, oh. Tepuk tangan sama-sama. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy, worthy, worthy to receive. Amen. Worthy to receive honor. Worthy to receive. Sekali lagi, holy, holy. Tepuk tangannya yang keras. Today. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord God Almighty. Worthy, worthy, worthy to receive glory. Worthy
Praise Him, praise Him, praise Him. Exalt His name forever. Praise Him, praise Him, praise Him and lift Him up. Yeah. Praise Him, exalt His name forever. Holy, oh. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, worthy, worthy, worthy to receive glory. Amen. Worthy to receive honor. Worthy to receive all our praise today. semua katakan praise Him, praise Him, yeah. Praise Him and lift Him up. Praise Him, praise Him, praise Him. Exalt His name forever. Praise Him, praise Him. Praise Him, You are praising. We praise you, Lord. lift Him up. Praise Him, praise Him. Exalt His name forever. Praise Him sama-sama. Praise Him, praise Him and lift Him up. Hey. Praise Him, exalt His name forever. Semua yuk, praise Him, praise Him, praise Him and lift Him up. Praise Him, yo. Praise Him, Exalt His name forever. semua holy, holy, yeah. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. worthy, Worthy to receive glory. worthy to receive honor, worthy to receive all our praise. today. Praise Him, praise Him, praise Him and lift Him up. Praise Him, praise Him, exalt His name for praise Him, praise Him, praise, amen. Praise Him and lift Him up. Praise Him, exalt His name. Semua jemaat yo. Praise Him, praise Him and lift Him up. Praise Him, exalt His name forever. Bass drum yo. Praise Him, praise Him and lift Him up. Yeah. Praise Him, exalt His name forever. Semuanya praise Him, praise Him, yeah. Praise Him and lift Him up. Praise Him, exalt. Sekali lagi praise Him. Praise Him, praise Him and lift Him up. Amen. Praise Him, exalt His name forever. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang
yang mau memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di Serukan. atas segala nama. Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan sama-sama. Tuhanku. Tuhanku maha kuasa, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. serukan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa untuk di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan iman. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala Segala nama. namanya. Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya.
hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Karena Dia Raja atas kita. Kasar dari yang Kuharapkan bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. bersama Rohku ku pasti semua lompat buat Tuhan. Yeah. namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak. Dengan segenap hati karena keagungan. Kau tak biarkan pencobaan membatas kekuatan kita. Sama-sama. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama. Rohku Amin. ku pasti Wah, semua lompat. 1, 2, 3. namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Amin. Dengan segenap hati saja Sekali lagi tinggi. keagungan. Tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Saudara, dengan segenap hati saja keagungan. Tepuk tangannya mana buat Tuhan. Bersama. Yo, yo. Bersama. Bersama. Bersama Rohku Lagi. Bersama. ku pasti menang. Sekali lagi bersama. Bersama Rohku Sekali lagi bersama. ku pasti Dengan iman bersama. bersama Rohku ku pasti menang. 1, 2, 3, go. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak. Sorak dengan segenap
tidak akan takut karena Engkau menyertai kami. Kami tidak bimbang karena Engkau ada dalam hidup kami. Kami tidak perlu cemas karena Engkau yang hibur kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Hallelujah.
undang anak Joshua Agustian untuk maju ke depan. Silakan duduk saudara. Kita tadahkan tangan kita kepada anak yang mau diserahkan ini saudara. Tuhan, kami serahkan anak Joshua Agustian Hartono dalam tangan-Mu. Kami minta Tuhan yang memegang hidupnya. Selagi dia masih bayi, Tuhan biar Engkau yang memegang hidupnya. Kami serahkan Tuhan anak ini ke dalam tangan-Mu. Minta anugerah-Mu yang besar turun atas anak ini. Minta perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Kami minta Engkau yang menyertai kehidupannya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati anak ini. Dalam nama Yesus, berkat Allah dicurahkan buat anak ini. Tidak akan pernah kekurangan yang baik di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga bisa membesarkan anak ini dengan anugerah dan semua yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kita arahkan hidup kita kepada Dia. Kita fokuskan hidup kita kepada Yesus. Sungguh Kau hebat. Dia luar biasa saudara. Tidak terkalahkan oleh apapun juga. Tidak tersaingi oleh apapun juga. Dia hebat. Dia luar biasa. Dia yang menciptakan kita semuanya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan
perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan pewahyuan, pengetahuan Allah itu ada dalam hidup kami. Berikan hati seorang murid untuk kami boleh menangkap firman kebenaran itu yang datang dari Engkau Tuhan. Engkau mengurapi kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita kedatangan satu hamba Tuhan namanya Pak Ruben Adi Abraham. Hamba Tuhan ini pemimpin dari Gembala Sidang dari GBI Bethel. Ada di Jakarta, ada di Bandung, dan mempunyai sekolah Alkitab Bible School yang namanya Karisma. Ada juga di Den Haag, tadi pagi kita baru ngobrol-ngobrol, sekolah Alkitabnya ada di Den Haag, ada di Australia juga, di 2 kota. Jadi kita bersyukur lihat perkembangan dari Pak Ruben Adi ini. Gereja yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang pengajarannya kuat. Pagi ini dia ingin membagikan firman buat kita, supaya kita juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mari Pak Ruben Adi silahkan. Saudari yang dikasihi Tuhan, shalom. Senang sekali saya bisa hadir dan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Tina kesempatan yang telah dipercayakan. Siapa yang percaya Tuhan ada di tempat ini dan siap memberkati kita dengan firman-Nya. Berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan buka Alkitab bersama dari surat 1 Petrus pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Saya akan menyampaikan firman dengan judul Ikutilah Teladan Kristus. Demikian bunyinya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sehingga sifat kita, karakter kita makin hari harus makin mirip seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Masalahnya ada banyak orang sekarang mengaku dirinya Kristen, tapi sifatnya tidak seperti Kristus. Sifatnya nggak beda sama orang dunia. Orang dunia nipu, orang Kristen nipu. Orang dunia utang nggak mau bayar, orang Kristen utang nggak mau bayar. Lah kalau begini kan nama Tuhan dicela, dipermalukan.
karena ulah perbuatan kita. Padahal hidup kita ini mesti beda dari dunia, mesti beda dari orang yang tidak percaya. Amin. Orang bule sama Indonesia aja ada bedanya kok saudara. Kalau orang bule naik taksi, yang dia lihat kan pemandangan luar. Orang Indo kalau naik taksi yang dia lihat apa? Lo kok tahu? Rupanya pengalaman pribadi. Orang bule kalau masuk ke restoran yang dia lihat menu yang ditulis di sebelah kiri. Makanan apa yang dijual? Capcay, puyung hai, barongsai. Orang Indo yang dilihat yang sebelah kanan. Mana yang paling murah? Air putih gratis, nah itu yang dia pesen. Kan beda saudara. Bahkan katanya kalau orang naik pesawat, pramugari itu bisa membedakan mana orang bule sama orang Indonesia. Karena kalau orang bule habis makan di pesawat itu saudara, biasanya sendok dan garpunya itu lurus. Kalau orang Jepang habis makan, sendok dan garpunya silang. Kalau orang Indo habis makan, sendok garpunya hilang. Nah itu bedanya saudara. Lah kalau bule sama Indo ada beda, masa kita orang Kristen nggak ada bedanya sama orang tidak percaya? Ada yang bilang, oh kalau saya sih lain, saya sama Tuhan Yesus cuma beda dikit sifatnya. Beda dikit gimana maksudnya? Ya Yesus sedikit marah, saya sedikit-sedikit marah. Yesus sedikit makan, saya sedikit-sedikit makan. Yesus sedikit-sedikit berdoa, saya sedikit berdoa. Yesus sedikit-sedikit menolong orang lain, saya sedikit menolong orang. Beda dikit. Tapi saya yakin bahwa bukan beda dikit semacam itu yang Tuhan mau. Tuhan mau saya dan saudara memiliki karakter seperti Yesus. Karena itu panggilan kita, berikan kemuliaan untuk Dia. Alkitab berkata kamu telah dipanggil untuk mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya. Ketika dia dicaci maki, dianiaya, diancam, dia menyerahkan kepada Bapa Sorgawi yang menghakimi dengan adil. Dan dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara, pagi ini ada dua sikap dari Tuhan Yesus yang perlu kita teladani agar kita bertumbuh dewasa secara rohani. Yang pertama dalam Matius 26 ayat yang ke-39, Yesus berkata demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sifat pertama yang harus kita teladani dari Yesus adalah memilih kehendak Bapa di atas kehendak diri. Saya tahu setiap orang punya keinginan, punya kemauan. Tapi pertanyaannya, kalau keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan, siapa yang menang? Apakah kita bisa berkata, biar keinginan saya yang kalah dan kehendak Tuhan yang terjadi? Nah, di sini kita melihat ada dua tipe manusia yang sangat berbeda, bertolak belakang. Yang pertama adalah orang yang berpusat kepada aku. Mereka adalah orang yang menjadikan Tuhan untuk memenuhi atau mensukseskan keinginannya. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi sehat, ingin jadi bahagia. Kenapa ikut Yesus? Supaya kaya. Kenapa ikut Yesus? Supaya penyakit jadi sembuh. Masalahnya ketika Tuhan kita jadikan sebagai alat untuk memuaskan kehidupan kita, mensukseskan kehidupan kita, maka yang menjadi fokus bukan Tuhan, yang menjadi fokus adalah diri kita sendiri. Kita hanya mencari Dia supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dan doa-doa yang kita panjatkan tanpa terasa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Kalau ada anak muda yang belum nikah, mulai pacaran, cari jodoh, doanya begini, Tuhan, jika dia jodohku, jodohkanlah aku dengan dia. Tapi kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga ya Tuhan. Tapi kalau memang
itu benar-benar bukan kehendak Tuhan, bukan jodoh saya, ya udah saya nyerah Tuhan. Tapi begini Tuhan, tolong carikan orang yang wajahnya persis dia, baiknya persis dia, semua maunya persis dia. Dan kalau Tuhan kesulitan cari orang yang persis dia, yang gampang aja deh Tuhan, udah dia saja Tuhan, dia saja. Lah ini namanya maksa Tuhan, saudara. Ada seorang anak kelas 4 sekolah dasar, pulang dari sekolah, dia masuk kamar, dia doanya kenceng. Tuhan ubahlah supaya Cirebon menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Mamanya dengar tanya, kenapa nak kamu doanya begitu? Kan ibu kota provinsi Jawa Barat ada di Bandung bukan di Cirebon. Iya mah, masalahnya tadi ada soal, lagi uji, ada ulangan. Dan ada pertanyaan seperti itu, lalu saya tulis jawabannya Cirebon. Oh, bukan karena kamu suka makanan khas Cirebon, tahu gejrot alias smackdown tofu. Oh bukan mah. Terus bayangkan saudara, karena salah nulis jawabannya, maka dia memaksakan Tuhan mengubah kota Cirebon menjadi ibu kota Jawa Barat. Mungkin saudara bilang begini, itu kan anak kecil, kalau udah gede kan lain. Sebetulnya prinsipnya sama. Satu kali ada orang naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, melalui jalan yang verboden, dilarang masuk. Karena apa? Biasanya juga nggak pernah ada tilang, nggak ada polisi. Dia naik motor, tiba-tiba di ujung jalan itu ada polisi. Waduh, dia kaget. Langsung dia doa. Apa doanya? Tuhan, butakan mata polisi itu supaya dia tidak bisa melihat. Lah ini kan kurang ajar saudara sekalian. Pendeta itu doa puasa loh untuk mencelikan mata orang buta, masa jemaat membutakan mata orang celik? Nah kalau sudah begini, kita melakukan doa perkara-perkara rohani yang sebetulnya bukan dalam koridor biar kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang terjadi. Nah kalau orang motivasinya demikian, bila dia doa tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka dia marah sama Tuhan. Aku ini udah doa loh Tuhan, kok nggak dikabulkan? Mana janjimu? Memang janji itu gampang, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kita marahi Tuhan, kenapa Tuhan engkau tidak menyembuhkan saya? Kenapa engkau tidak pulihkan hidup saya? Kenapa engkau tidak berkati saya? Loh, kita itu siapa sih kok berani-beraninya memarahi Tuhan? Kita ini kan cuma debu tanah. Apa hak kita menurunkan Allah dari tahta sorgawinya dan duduk di kursi pesakitan dan berkata, jawab, kenapa engkau tidak lakukan ini kepada saya? Jawab, kenapa engkau tidak kabulkan doa saya? Hei, kita ini siapa? Kita ini hanya manusia biasa debu tanah, dan dia adalah Tuhan. Bukankah seharusnya kita berkata, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, apapun yang kau lakukan walaupun bertentangan dengan keinginan dagingku, biar kehendakmu yang jadi. Sebab kalau kita memaksa Tuhan, sebetulnya siapa yang jadi Tuhan? Apakah dia atau diri kita sendiri? Saudara tahu, sikap demikian sebetulnya adalah penyembahan berhala. Siapa yang menjadi berhalanya? Bukan patung, tapi sang aku, mempertuhankan diri kita. Alkitab berkata, jangan ada ilah lain. Pada zaman modern ini, ilah lain itu bukan patung yang kita sembah, tapi kemauan kita yang kalau tidak diikuti, kita marah, kita ngamuk, kita melakukan apa saja supaya kehendak kita yang terjadi. Saya membaca dalam Katekismus Westminster, buku pengajaran agama yang dipegang oleh orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Ada satu kalimat yang berbunyi demikian, tujuan utama manusia ada ialah memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Saya ada untuk memuliakan Tuhan. Saya ada untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Tapi orang modern sekarang seakan menggantinya dengan kalimat ini. Tujuan Tuhan ada adalah untuk memuliakan saya. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Saya ada untuk memuliakan Tuhan, atau Tuhan ada untuk memuliakan saya? Yang pertama atau kedua?
Saya ada untuk memuliakan Tuhan kan? Tapi berapa banyak orang secara tidak sadar berkata, datanglah kerajaanku, bukan kerajaanmu. Bapak Ibu pernah dengar nggak orang habis kebaktian keluar dari gereja lalu ngomong satu dengan yang lain, tadi kamu lagi kebaktian dapat apa? Aduh, saya nggak dapat apa-apa. Nggak ada urapan itu kebaktian. Lagu-lagu penyembahannya kurang angkat, pemain musik terlalu keras, kesaksian kurang heboh, dan pendeta yang khotbah kurang menggigit. Lah apa pendeta itu perlu mendatangi setiap jemaat dan menggigitinya supaya khotbahnya lebih terasa? Lah saya mau bilang saudara, seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman itu jadi tuntunan. Televisi yang saudara tonton itu tontonan. Masalahnya banyak orang sekarang terbalik. Ibadah dijadikan tontonan, televisi dijadikan tuntunan. Lalu rusakkan kehidupan kita kalau demikian. Tuhan mau kita fokusnya kepada Dia, bukan fokus kepada diri sendiri. Hamba Tuhan yang khotbah itu bukan untuk mengentertain jemaat loh saudara, tapi supaya kita ngerti kehendak Allah dan berjalan di dalam kebenaran. Hari ini saya yang khotbah, Rubin Adi Abraham. Saya mau bilang, ini bukan Rubin Show. Jadi kalau saudara hadir merasa terhibur dengan apa yang saya sampaikan, saya percaya di dalam rumah Tuhan, orang seharusnya mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Tapi pada masa kini ada banyak orang yang tidak datang mengalami personal encounter dengan Tuhan, power encounter, truth encounter, love encounter, karena mereka hanya merindukan entertainment yang disajikan. Jika demikian, siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup ini? Apakah Dia ataukah kita? Kalau saudara rasa dalam puji-pujian, gimana tadi pujiannya? Aduh kurang angkat, rasanya saya kering, gak dapat apa-apa, kurang happy saya. Satu-satunya pribadi yang harus disenangkan di tengah ibadah ini melalui pujian, penyembahan, doa dan apapun hanyalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya senang, saya nggak senang, it's not a big deal. Itu bukan masalah yang terlalu penting. Tapi apakah Tuhan disukakan? Apakah Tuhan disenangkan melalui ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini? Jemaat yang Tuhan kasihi, tahukah saudara, di dalam Alkitab kata juru selamat hanya dicatat 37 kali. Tapi kata Tuhan ditulis 7.736 kali. Ada banyak orang hanya ingin menjadikan Yesus sebagai juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka sampai selama-lamanya. Banyak orang hanya ingin menjadikan Yesus sebagai juru rawat yang menyembuhkan dia dari segala macam penyakit. Banyak orang hanya ingin menjadikan Yesus sebagai juru berkat yang membuat kantong kempes jadi kantong kembung. Saya mau bilang, Yesus bukan hanya juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Dan kepada Tuhan kita harus sujud menyembah. Kita bukan Tuhan, kita debu tanah. Kita harus mengabdikan, punya sikap takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan. Nah jika demikian ada kelompok orang yang kedua. Kalau yang pertama orang yang berpusat kepada sang aku, maka yang kedua ini yang seharusnya menjadi ciri kita adalah orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Tuhan menjadi pusat, Tuhan menjadi center, fokus, tujuan kehidupan. Dia bukan hanya pemberi keinginanku, Dia bukan hanya penjawab masalahku, tapi Dia adalah Raja yang aku taati. Jadi yang penting bukan kenyamanan kita, tapi apakah Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Paulus dalam penjara pernah bilang, justru karena pemenjaraanku ini, orang-orang mendengar Injil, karena para pengawal yang ada di penjara, yang kadang mengawal kaisar juga, diinjili, ditobatkan, sehingga berita Injil bisa masuk kepada istana raja. Di penjara itu kan gak enak. Tapi kalau fokus kita bukan sekedar kenyamanan, tapi apakah Tuhan dipermuliakan?
Justru hal-hal yang tampaknya buruk menurut manusia, ada hikmahnya. Ada cara Tuhan yang bekerja untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang masih terbelenggu di sana. Saudara, kita tentu semua tahu ada Mazmur yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Mazmur 23. Berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Pada waktu Daud mengalami kondisi yang nyaman, dia mengenal Tuhan sebatas ia, kata ganti orang ketiga. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Sapaannya ia, kata ganti orang ketiga. Tapi begitu masuk ayat 4, Daud bilang, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang memberi penghiburan bagiku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika situasi nyaman, padang rumput, air yang mengalir, iya. Ketika lembah kekelaman, ketika musuh menghadang, Daud mengganti sapaannya dengan Engkau, kata ganti orang kedua. Saya mau tanya, mana yang lebih dekat? Iya atau Engkau? Kata ganti orang ketiga atau kata ganti orang kedua? Seringkali di dalam kelimpahan berkat, kita kenal Tuhan sebatas iya. Tapi kalau hari ini engkau sedang mengalami kesulitan, bagus supaya engkau mengenal Tuhan bukan lagi sebagai iya, tapi sebagai Engkau. Ada relasi pribadi antara aku dengan Engkau ya Tuhan. Boleh saya tanya, kapan Daniel mengalami mujizat terbesar dalam hidupnya? Apa ketika dia ada di istana raja? Bukan. Ketika dia ada di gua singa. Kapan Sadra, Mesah, Abednego mengalami karya Tuhan yang paling ajaib? Ketika dia di istana? Bukan. Ketika dia ada di dapur api. Siapa yang ingin mengalami Tuhan lebih dekat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dalam hidup saudara? Amin. Caranya simple. Pagi ini berdoa, Tuhan bawa saya ke lembah kekelaman. Tuhan bawa saya ke dapur api. Tuhan bawa saya ke gua singa. Sebab aku tahu ketika Engkau membawa aku ke sana, bukan untuk mematikan aku, tapi untuk mempertontonkan kehebatan kuasa-Mu bagi aku yang percaya kepadamu. Berani doa begitu? Bawa saya ke gua singa, ke dapur api. Siapa yang percaya Tuhan masih bisa melakukan mujizat? Boleh angkat tangan. Saudara ingin mujizat? Mujizat kecil atau besar? Besar. Allah kita besar, mujizatnya juga ingin besar. Tapi saudara tahu, mujizat selalu terjadi setelah ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada mujizat. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya pasti lebih besar. Saudara mau mujizat? Mujizat besar apa kecil? Wah, nekat. Berarti saudara siap menghadapi masalah yang besar. Siapa yang mau didoakan pulang kebaktian menghadapi masalah yang sangat besar? Wah, kita kan suka licik, nggak mau ada masalah, ingin ada mujizat, nggak bisa. Tapi dengarkan saya, kalau hari ini engkau mengalami masalah yang besar, jangan takut, karena mujizat besar akan dinyatakan dalam hidup kita yang percaya, karena Allah akan membuktikan kehebatan kuasa. Itu sebabnya jadilah orang yang memilih taat kepada kehendak Bapa dan bukan pada kehendak diri. Jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah keinginanmu, kehendakmu Bapa yang terjadi. Yang kedua, yang kita harus teladani dari Yesus selain memilih kehendak Bapa di atas keinginan diri, kita juga harus memilih respons yang positif dalam situasi negatif. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata demikian. Lukas 23 ayat 34.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, kita biasanya berbahagia bila situasi kita baik. Kita sehat, duitnya banyak, usahanya lancar. Tapi bila tidak, maka kita bersikap negatif. Kalau kita sakit, duitnya kurang, masalah datang, kita mulai tanya, apa benar Tuhan mengasihi saya? Sehingga tanpa sadar kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh keadaan eksternal, keadaan luar. Saya nggak bisa bahagia karena suami saya pelit. Saya nggak bisa bahagia karena istri saya cerewet. Saya nggak bisa bahagia karena saya sakit-sakitan. Saya nggak bisa bahagia karena saya miskin, kagak punya duit. Coba kalau Tuhan bikin suami saya suka ngasih duit banyak, istri nggak cerewet, semua anak-anak sehat, juara 1 di kelas, kan saya bahagia. Padahal saudara tahu keadaan luar tidak pernah 100% ideal. Saudara mau pergi ke satu tempat, jamnya udah mepet, ternyata ada tabrakan tergandengan di depan kita sehingga macet hebat dan kita tidak bisa tepat waktu sampai di tempat itu. Apa kita bisa mengatur keadaan? Tidak bisa. Saudara mungkin mau terbang dari Semarang ke Jakarta menghadiri sebuah pesta pernikahan, dan karena kita banyak urusan jamnya juga mepet, ternyata pesawatnya delaynya bukan cuma 2-3 menit, beberapa jam, bahkan akhirnya pesawat yang sedianya saudara tumpangi di cancel. Kita bisa mengatur semuanya? Tidak bisa. Keadaan eksternal seringkali di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Sehingga kebahagiaan dalam hidup kita sebetulnya harus lebih ditentukan oleh faktor internal, bukan eksternal. Oleh sikap hati, bukan keadaan luar. Sebetulnya hidup ini hanya 10% dari apa yang terjadi, tetapi 90%-nya terdiri dari respons kita terhadap apa yang terjadi. Coba saya kisahkan sebuah cerita supaya saudara bisa lebih menangkap makna yang saya bawakan ini. Satu kali ada sebuah keluarga kecil sedang breakfast, makan pagi di rumah. Papa, mama, dan anaknya yang perempuan satu-satunya. Lagi makan cepet-cepet karena papa hari itu mesti presentasi di kantornya, dan di kantor dia disuruh oleh bos presentasi yang bagus karena mau ada joinan bisnis senilai sekian miliar rupiah. Jadi dia makan buru-buru, istrinya juga wanita karir, harus buru-buru karena dia harus pergi cepat ke kantor, anaknya makan juga buru-buru karena dia harus pergi ke sekolah. Dijemput oleh bus sekolah yang sudah mau datang. Tiba-tiba tanpa sengaja tangan dari si anak nyenggol kopi sampai kopinya tumpah. Baju papa basah. Dan akhirnya papa marah. Wah kamu, anak kurang ajar. Dari kecil digedein, udah gede gak bisa dikecilin. Bikin susah papa. Nangis anaknya. Pak kan saya gak sengaja. Wah pokoknya dicaci maki lah. Saudara, lalu kemudian suaminya ngomong begini, kamu juga salah mam, kenapa kamu taruh gelas kopi terlalu dekat dengan tangan anak kamu, sehingga kena kepada anak, tumpaknya sama saya. Loh, istrinya kan gak merasa salah. Dia bilang, gimana sih kamu? Saya kan gak ikut-ikut salah, kok disalahkan? Udah untung loh, saya siapkan sarapan buat kamu. Kalau begini caranya, awas, mulai besok tidak ada makan pagi buat kamu. Lalu istrinya ambil tas kerjanya, dia bilang, gua udah males dah makan, udah saya tinggal, saya pergi, saya ada urusan. Saudara, suaminya kaget juga, wah istrinya luar biasa juga ini. Dan ketika dia mau keluar, di pintu luar, dia balik lagi menghadap suami, dia bilang, awas ya, pertandingan belum selesai, nanti malam kita lanjutkan lagi. Saudara-saudara, terpaksa suaminya masuk ke kamar, cepat ganti baju, dan kemudian lari lagi karena dia harus presentasi di kantor. Anaknya masih nangis di sana. Loh nak, kenapa kamu kok tidak ke sekolah? Bus sekolah nggak jemput? Sudah jemput pak, cuma kan saya malu kalau nangis, naik bus sekolah nanti ketawain sama teman-teman. Jadi saya udah ditinggal. Loh, jadi kamu nggak sekolah? Loh kalau papa nggak antar saya nggak sekolah,
saya nggak akan ke sekolah. Jadi terpaksa papanya nganter anaknya ke sekolah, ngebut. Karena ngebut, ditilang sama polisi. Waduh, urusan 10-15 menit itu saudara. Begitu selesai urusan tilang, dia pergi ke sekolah, drop anaknya, dia pergi lagi ke kantor, dia harus naik tangga sampai di lantai 3 tempat pertemuan. Waktu dia masuk, semua orang sudah duduk di sana, bosnya, mitra bisnisnya, semuanya. Dan begitu dia masuk, bosnya langsung marah. Kamu kemana aja? Kita semua tungguin kamu. Maaf bos, saya sudah siap presentasi. Oke, segera, langsung presentasi. Lalu dia dekati laptop yang ada, dia ambil USB yang ada di sakunya, dia mau masukkan karena presentasi semuanya ada di dalam USB tersebut. Begitu dia rogoh sakunya, kaget dia saudara. Karena apa? USB-nya nggak ada. Rupanya waktu dia ganti di kamar tadi, dia terburu-buru, dia tidak sempat pindahkan ini ke baju yang baru yang kemudian dia pakai. Waduh, sorry bos, saya lupa ketinggalan USB-nya. Apa saya pulang dulu ya, kira-kira sejam kemudian saya baru datang lagi presentasi. Itu yang diajak bisnis gebrak meja. Dia bilang Anda main-main nih, Anda membuang waktu saya. Sudah, tidak ada lagi deal bisnis, batal semuanya. Langsung keluar dia sama rombongannya saudara. Wah, mendengar itu bosnya sangat kecewa, deal bisnis miliaran rupiah batal gara-gara perbuatan orang ini. Dan dia bilang, kamu merugikan perusahaan, kamu akan dipecat. Hari itu menjadi hari yang buruk. Kopi tumpah, Anda marah, hari menjadi buruk. Coba saya tanya, kenapa hari Anda menjadi buruk? Ada 4 kemungkinan. Coba pilih, ini pilihan berganda, multiple choice. Pertama, karena secangkir kopi yang tumpah. Atau kedua, hari Anda menjadi buruk karena kecerobohan anak. Ketiga, hari menjadi buruk karena polisi menilang. Atau keempat, hari menjadi buruk karena keputusan Anda sendiri. Yang benar 1, 2, 3 atau 4? 4. Bukan gara-gara orang lain, tapi karena pilihan kita. Coba kalau kita ganti skenario dengan pilihan yang baik, good attitude. Ketika kopi tumpah, waduh kita kaget. Tapi kita ingat anak kita nggak sengaja. Lalu kita ngomong, nak, lain kali hati-hati ya tuh baju papi jadi kotor. Iya maaf pi, udah nggak apa-apa, papi ganti baju aja. Langsung saudara ganti baju, tidak lupa memasukkan USB, keluar lagi dari kamar, dan istri berkata, tumben pap, kamu nggak marah-marah. Lalu suami berkata, jelas dong, karena setiap minggu pagi saya kebaktian di JKI Injil Kerajaan Semarang. Dan saya mendengar firman Tuhan, bagaimana kita harus punya karakter seperti Kristus. Wah luar biasa Pap. Kalau gitu bagaimana nanti malam setelah kita selesai kerja, kita makan di restoran terbaik di kota ini. Siap Mam. Anaknya senyum dan berkata, dadah papa, saya sudah dijemput bus sekolah. Papa pergi, mama pergi. Dan ketika si papa datang ke presentasi, dia tidak terlambat, USB-nya dia siapkan, dia presentasi. Dan mitra bisnis bilang, deal sekian miliar rupiah proyek yang kita akan kerjakan. Semua salaman. Begitu mereka pulang, bos berbisik, hebat kamu. Mulai bulan depan gaji kamu naik 2 kali lipat. Loh saudara, peristiwanya persis sama. Kopinya tumpah, tapi reaksi saudara itu yang sangat menentukan. Bukankah kita harus belajar untuk memilih sikap yang benar, bahkan di tengah situasi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Saya mau bilang gini, karunia bisa dikembangkan sendirian, tapi kasih hanya bisa dikembangkan dengan relasi dengan orang lain, terutama dengan orang sulit. Sebab ketika engkau berespons secara negatif, engkau jengkel, engkau marah kepada orang yang engkau anggap menyakiti hatimu, berusaha untuk membalas, maka saudara sudah seperti iblis. Tapi kalau kita memiliki respon yang positif, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita mengampuni, kita mengasihi, kita menjadi lebih mirip seperti Tuhan Yesus. Boleh saya tanya? Saudara pernah ketemu nggak dengan manusia sulit di kota Semarang ini? Manusia sulit itu gini loh, kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita doain dia, dia fitnah kita.
Kita tolong, kita kasih duit waktu dia lagi susah. Dia jelek-jelekkan nama kita di luar. Sampai kita bingung, ini orang maunya apa, saya salahnya apa. Kok dia jahat begitu sama saya? Di Semarang apa ada manusia sulit? Ada? Pernah ketemu? Coba lihat kiri kanan. Bukan kamu kan yang dimaksudkan pendeta? Coba tanya begitu. Saya mau bilang saudara, kita hidup dalam satu dunia yang makin sulit dan lebih banyak manusia sulit yang ada di sekitar kita. Dan manusia sulit itu biasanya punya satu kesamaan ciri. Cirinya adalah panjang umur. Sehingga kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini, saudara. Dan kadang-kadang dia gemesin kita, ngomong seenak perutnya. Sampai kita marah, jengkel. Tapi ingat ini Bapak Ibu, kita nggak bisa jaga mulutnya orang, tapi kita bisa jaga hati kita sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang sulit itu sering kali menganiaya kita dengan bermacam-macam hal. Tapi disitulah Tuhan menginginkan kita berespons secara positif. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kadang-kadang kita saking jengkelnya, udah sebel banget sama orang, sampai nyebut namanya apa, kita nggak sudi. Kita panggil dia si setan. Tahu nggak si setan itu? Karena kita pikir dia itu alat setan. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita ini tukang tersinggung, Tuhan akan hadirkan orang-orang mengitari kita yang suka menyinggung saudara sampai rasa tersinggungmu habis. Kalau engkau kurang sabar, saudara akan menghadapi satu keadaan yang membuat kita kehabisan kesabaran. Dan ketika kita begitu jengkel, Tuhan mengingatkan kita sabar, sabar, sabar. Sehingga sebetulnya orang yang kita pikir alat setan itu alat Tuhan loh saudara. Mengikis karakter kita yang tidak baik, supaya karakter kita menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Lalu orang yang biasanya Tuhan pakai untuk mengikis sifat buruk kita itu orang dekat atau orang jauh? Orang dekat. Yang paling dekat sama suami siapa? Yang paling dekat sama istri siapa? Suami. Orang dekat yang suka dipakai Tuhan mengikis hal yang buruk dalam hidup kita. Ada suami diktator, istri gladiator. Wah, pantas saudara sekalian ribut. Suami panglima, istri pang-enam, lebih dahsyat istrinya saudara. Suami kalau di kantor gagah, kalau bicara seperti singa dari Yehuda. Tapi begitu pulang rumah dia takut sama singa betina yang ada di rumahnya. Loh, jadi yang Tuhan pakai untuk mengikis sikap jelek dalam hidup kita bukan orang jauh, tapi orang dekat. Pria itu biasanya kelemahannya kan kurang sabar. Tuhan itu menguji kita lewat istri loh saudara. Kita udah mau ke gereja, suami udah siap, udah di mobil, udah nunggu 5 menit, 10 menit. Istri masih dandan di kamar, merah, biru, kuning, hijau, kehujanan coklat semuanya. Rambut di salon, muka di sablon. Tet, ayo mam cepat. Kita bisa telat nih, sabar. Sabarnya masih nunggu 10 menit lagi. Tet, jadi berangkat enggak? Iya. Padahal ini alis baru setengah pakai potlot. Ini bibirnya juga baru merah bagian bawah, yang atas belum. Wah, istri lari-lari, pakai sepatu aja nggak sempet. Sepatunya ditenteng dua-duanya, masuk ke dalam mobil. Begitu masuk ke dalam mobil, ditutup, blek, langsung suami tancap gas, ngeng. Dan dalam perjalanan ke gereja, suasana menjadi malam kudus, sunyi dan senyap. Diem-dieman saudara. Wah, istri masih sibuk saudara, rambut dia copot, waduh, dia masih berdandan. 10 menit kemudian selesai, dia mau pasang sepatu, kaget dia. Ternyata salah ambil, satu kiri, yang sebelah kiri merah, sebelah kanan biru. Dia bilang, aduh pap, salah pap, balik lagi ke rumah. Apa suami gak kehilangan kesabaran saudara? Loh, itu alatnya Tuhan loh, untuk memproses hidup kita. Saya mau bilang, kita itu kadang-kadang suka meremehkan nasihat yang istri kita sampaikan. Pada seringkali Tuhan berbicara melalui pendamping hidup kita.
Kalau Tuhan bisa bicara lewat keledainya Bilea, masa Tuhan tidak bisa bicara kepada saudara melalui pasangan hidup saudara? Saya ini pendeta, pelayanan. Tuhan buka pintu kesempatan kemana-mana. Saya doktor dalam teologi, ngajar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa diri udah begitu hebat. Satu kali, saya kan tinggal di Bandung, saudara. Ada beberapa tempat ibadah kami layani di sana, juga di Jakarta. Saya dan istri pergi mau makan di sebuah mall di Bandung, Trans Studio Mall. Nah begitu saya masuk hari itu padat sekali itu tempat parkir. Waduh, jadi saya putar, nggak dapat parkir. Putar sekali lagi, nggak dapat parkir. Maka saya mengucapkan doa yang biasa diucapkan jemaat. Bunyinya begini, Tuhan, aku kan anakmu, tolong siapkan tempat parkir yang terbaik bagiku. Dan ternyata doa jemaat itu cukup manjur loh saudara. Karena pada putaran ketiga saya melihat ada mobil yang dari tadi diam di sana keluar. Wah, haleluya, Tuhan mengabulkan doa. Maka saya memajukan mobil saya untuk memundurkannya. Dan ketika saya memajukan sedikit untuk atret mundur, tiba-tiba di belakang saya, itu kan ada mobil lain, begitu saya maju sedikit, dia masuk, nyelodok ke sana, saudara. Semua mobil kepalanya menghadap keluar, cuma satu sih kurang ajar ini, saudara. Kepala mobilnya menghadap ke depan itu. Jadi kalau pembunuhan ini direncanakan, saudara-saudara. Itu darah naik dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Udah lapar, udah 3 kali muter, udah parkir penuh, diserobot sama orang. Saya pejet klakson. Tet! Itu kan di basement. Suaranya ribut. Waduh, saya jengkel, saya mau turun, saya mau maki nih orang. Tiba-tiba istri saya tepuk pundak saya. Sabar, kamu kan pendeta. Oh iya ya, lupa. Kadang-kadang di mimbar jadi pendeta, di luar mimbar jadi pendekar, saudara-saudara. Aduh iya. Langsung saya tunduk kepala bilang, Tuhan ampuni saya. Rupanya pendeta juga diuji loh sama Tuhan. Dan kita harus dengar apa yang Tuhan sampaikan seringkali oleh pasangan hidup kita, mengingatkan kita. Saya bilang, oke deh, tapi saya akan tetap datang sama orang itu. Ini kan gak boleh, salah dia. Saya mesti bilang, lain kali jangan begitu. Itu orang yang nyerobot tempat parkir saya, gak berani keluar. Saya tungguin lama, dia diam, karena dia tahu dia salah. Dia diam, saya mau ke sana. Jangan. Loh kenapa? Siapa tahu kamu ketok, kamu memaki. Ternyata jemaat, kan repot lagi katanya. Saya bilang ya udahlah. Maka saya akhirnya pergi mencari tempat parkir. Ternyata ada tempat parkir lain yang lebih dekat dengan pintu masuk mall. Tapi bukan soal tempat parkir. Saya menyadari bahwa kita semuanya mengalami ujian dalam hal itu. Di sini saudara dengar teori, nanti pulang gereja, kebaktian di tempat parkir dan seterusnya, itu prakteknya saudara-saudara. Mudah-mudahan ada yang ngalami begitu ya. Kalau tempat parkir lagi ini di gereja, haleluya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Begitu keluar parkirnya mati, bisa ribut tuh sama jemaat gara-gara parkir keluar mau duluan. Saudara-saudara, maukah kita berkata, Tuhan tolong karakter saya supaya saya makin berkenan di hati Tuhan. Dan siapa yang Tuhan pakai? Orang sulit itu seringkali orang dekat dengan kita. Tapi itu Allah Tuhan menyempurnakan karakter kita makin berkenan kepada Dia. Amin. Saya menulis beberapa buku rohani diterbitkan oleh penerbit Andi Offset dari Jogja. Antara lain ada yang judulnya Pria Antik Wanita Unik. Jadi kalau saudara sudah berkeluarga, saudara perlu dengar firman tapi juga banyak baca buku rohani supaya iman saudara dikuatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan pasangan. Kalau saudara lagi banyak masalah, ada buku yang lain judulnya Walau Dijepit Tetap Melejit. Kalau saudara lagi mengalami masalah keuangan, ada buku lain Mengubah Utang Menjadi Uang. Gimana utang berubah jadi uang. Ada 7 judul kalau saya tidak salah. Mungkin nanti di depan saudara bisa mendapatkan buku-buku itu bagi saudara yang berminat. Tapi saya mau katakan, izinkan Tuhan memproses karakter kita. Sehingga akhirnya kita tetap memilih respon yang positif di tengah situasi sulit. Kalau ada orang menyakiti saudara, jangan maki-maki dia.
Katakan, Bapa, ampunilah dia. Walaupun dia tahu apa yang dia perbuat, aku tetap akan belajar mengampuni. Ketika saudara mengikuti teladan Kristus, memilih taat pada kehendaknya bukan pada keinginan diri, memilih respons yang positif bahkan di tengah situasi negatif, karakter Kristus akan makin muncul dalam hidup kita dan hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita makin berdiri, kita berdoa. Saya ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Bagaikan bejana yang siap untuk dibentuk, aku mau seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku. Amin. Di tangan-Mu bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Siapa yang mau lebih seperti Yesus? Aku mau Tuhan, aku mau seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adakah di antara saudara yang hari ini mau berkata, Tuhan, Engkau lihat ada situasi-situasi yang kurang nyaman yang sedang aku alami hari-hari ini. Mungkin kau punya masalah dalam keluarga, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah apapun juga. Mari kita taat pada kehendak Bapa, bukan hanya pada keinginan diri. Mari ketika situasi tidak enak, bahkan ada orang-orang sulit, orang-orang yang menyebalkan datang dalam hidup saudara, respons kita seperti Yesus, tetap positif di tengah situasi yang sulit. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau sikap ini saudara dan saya miliki, kita makin serupa seperti Kristus. Karena orang yang suka menjelek-jelekan saudara, itu bukan alat setan, alat Tuhan untuk memproses karakter kita lebih berkenan kepada Dia. Nanti sore saya akan khotbah yang lain. Saudara bisa datang, ajak teman-temanmu supaya kita lebih diberkati. Tapi pagi ini maukah engkau mengambil keputusan? Saya mau mengikuti teladan Kristus. Saya mau taat mutlak pada kehendak-Nya. Saya mau belajar membalas kejahatan dengan kebaikan, berespon positif di tengah keadaan yang negatif. Kalau itu kerinduanmu, angkat tanganmu tinggi. Angkat tangan tinggi lewat di atas kepala sebagai tanda Engkau yang kusanjung, Engkau yang kusembah. Dan katakan dengan segenap hati, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus,
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Mari kita sembah Dia. Ya ralabalaba shandaralabasi, ya ralabalaba shandaralabasi, kandaralabasi, ikandaralaba shandaralabasi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sama hati kami Tuhan, benahi hidup kami Tuhan. Cabut segala karakter yang tidak berkenan kepadamu, cabut dalam nama Yesus. Kasih, pengampunan, memaafkan, biar itu menjadi warna hidup kami. Haleluya. Urapan kasih Kristus mengalir pagi ini. Lawan Tuhan, lawan, beban setiap hati. Kerjakan pemulihan dalam hidup kami. Haleluya. Bapak, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangan dan hatinya. Kami mengaku kami belum seperti Engkau. Karakter kami seringkali masih jauh dari keserupaan dengan Engkau. Pagi ini kami berdoa, bukan supaya rumah kami yang lebih bagus, bukan supaya mobil kami yang lebih bagus. Kami tidak berdoa supaya usaha pekerjaan kami yang lebih bagus, tapi biar pribadi kami lebih bagus, karakter kami lebih indah di pemandangan mata-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu ternyata pergumulan yang paling berat adalah mengatasi diri kami sendiri. Tolonglah kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh memiliki karakter seperti Engkau. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kami adalah murid Tuhan Yesus. Karena sifat kami makin hari makin mirip dengan sifat-sifat-Mu. Berkat-Mu kiranya atas setiap jemaat yang hadir, memberkati gereja-Mu di tempat ini, gembala, seluruh pengurus, anak-anak Tuhan yang lain, semuanya Engkau beri kesatuan hati, sehingga kami melihat kuasa kemuliaan Allah dinyatakan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan. Silakan duduk. Terima kasih Pak Ruben. Iya, saudara, di depan ada buku-buku yang Pak Ruben Adi tulis, dan ada juga Father and Son punya jaringan doa nasional. Buku ini juga bagus sekali saudara. Saya baca di Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran. Ya, kita coba baca sebentar ya saudara, biar saudara belajar sedikit tentang ini. Amsal 23 ayat 23 dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ini ada hikmatnya, ini ada didikannya. Belilah. Kalau saudara bisa membeli sesuatu barang yang dengan harga lebih daripada ini, kenapa saudara tidak membeli buku yang menghasilkan manfaat besar buat hidup kita? Jadi buku-buku yang disediakan itu saudara beli, ya.
Karena Alkitab yang katakan belilah kebenaran. Juga yang punya JDN masih ada sisa sedikit, saudara bisa beli di situ. Father and Son. Ini bagus sekali, kemarin Pak Tony Mulya ngadakan di tempat sharing dengan kita, ya. Kita bersyukur ya dengan apa yang ada. Saudara jangan pikir gereja sedang dalam masalah, kita sedang dalam masalah. Tidak. Kita sedang disempurnakan, saudara. Kita sedang masuk dalam didikan Tuhan. Dan didikan Tuhan nanti membawa yang lebih baik. Ingat yang kemarin saya sampaikan? Tuhan selalu bawa kita ke padang gurun, menjadikan kita menjadi lebih baik. Jangan pikir, aduh kenapa saya mesti ngalami ini. Tahu di pikiran kita bahwa Tuhan akan membawa kita menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi jangan alergi dengan masalah, jangan alergi dengan persoalan. Itu kendaraan menuju kemenangan kita. Ya, jadi kita mengucap syukur dengan semua yang terjadi. Suami istri ada persoalan, bersyukur saudara. Itu adalah saat yang terbaik untuk kita ditempa oleh Tuhan. Ingat, musuh kita itu bukan iblis, tapi diri kita. Itu musuh paling besar. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberikan perpuluhan kami Tuhan. Sebagai bagian kami belajar takut akan Engkau. Kami menghormati Engkau dengan memberikan perpuluhan kami. Engkau tolong kami Tuhan untuk kami memberikan persembahan syukur kami. Bagian dari kami bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami untuk persembahan kami pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar kita akan lihat klip dari JKI Injil Kerajaan. Shalom jemaat JKI Injil Kerajaan. JKI on the Move hadir kembali dengan berbagai info dan liputan terbaru seputar kegerakan di gereja kita. Tanggal 15 Oktober kemarin, JKI Injil Kerajaan kembali mengadakan pasar murah di Desa Mangunsari, Grobogan. Di hari yang sama, JKI Injil Kerajaan juga mengadakan pasar murah di Banyumanik, Semarang. Kalian diciptakan untuk apa? Ada sebuah tujuan, yaitu supaya menyenangkan hati Dia. Dengan ini, bakti sosial yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Gereja Banyumanik secara resmi dimulai. Minggu lalu telah diadakan Pekan Pengenalan Alkitab Semarang 2016. Ada berbagai event yang diselenggarakan. Berikut liputannya.
Berikut ini kita saksikan liputan event pelayanan jaringan doa nasional di gereja kita sepekan lalu. Jangan lupa hadirilah Bible Study tanggal 27 Oktober jam 7 malam. Bible Study kali ini akan dilayani oleh Pastor Eliacha dengan tema Disciple Making Empowering. Kebaktian Youth in Christ hari Sabtu tanggal 29 Oktober dan kebaktian Minggu pagi dan sore tanggal 30 Oktober akan dilayani oleh Reverend Evelyn Nadeak dengan tema Crossing Over. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam MK, harap bisa mengisi form yang terdapat dalam warta jemaat. Bagi yang belum mendapatkan form tersebut, bisa mendapatkannya di bagian informasi. Semua form harap dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Berikut adalah liputan kegiatan di dalam MK. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Sekolah Kristen Terang Bangsa telah membuka pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2017-2018. Info selengkapnya bisa didapatkan di dalam warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan sekolah minggu, bisa menghubungi Bapak Budiman di nomor berikut ini. Sekian CKI on the Move minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan. Engkau yang hidup kami Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percayai. Sumber kekuatan, ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan merekonstruksi kembali
semua reruntuhan yang ada Tuhan, Engkau yang akan membangunnya kembali. Kami mempercayai Engkau satu-satunya yang sanggup membangun sebuah reruntuhan untuk bisa dibangun kembali bait suci oleh Nehemia. Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat hidup kami juga Tuhan. Kalau hari ini kehidupan kami seperti jadi reruntuhan di mata kami, Tuhan, Engkau yang sanggup membangun hidup kami kembali. Engkau buat hidup kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena setiap kami Engkau mempunyai rencana yang indah. Tidak pernah Engkau merencanakan kejahatan ataupun kecelakaan buat hidup kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat dalam hidup kami mempercayai Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Kami boleh melewati semua masalah. Kami boleh melewati semua persoalan. Kami boleh melewati semua reruntuhan Tuhan. Tapi kami percaya ada Allah yang sanggup mengangkat kami kembali. Tidak pernah Allah membiarkan kami jatuh tergeletak. Melainkan Engkau yang akan terus topang kehidupan kami. Engkau yang akan terus topang kehidupan dari gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat persembahan kami yang kami persembahkan pagi ini untuk Engkau Tuhan. Biar ada mujizat di dalam persembahan kami. Setiap persembahan yang kami berikan kepadamu jadi mujizat Allah. Dan kami percaya Tuhan mujizat juga akan ada di dalam rumah kami masing-masing. Di dalam setiap jemaat-Mu akan terjadi mujizat di dalam rumah tangga mereka. Di dalam rumah mereka Tuhan ada mujizat Allah yang terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pagi hari ini. Apa yang sudah Kau kerjakan di tengah-tengah kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lain, biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang intim, yang pribadi dengan Roh Kudus di dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya itu tidak akan hilang dalam hidup kami. Dan semua yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang pertama ada pengumuman, Sabtu tanggal 5 November jam 9 pagi di JKI Permata ada kebaktian Kaleb. Yang kedua, hari ini ada baptisan, silahkan saudara yang mau ikut ada acara baptisan. Yang terakhir, semua calon aktivis, kemudian pemusik,